Bab 51. Jadi, Mas Andre adalah suaminya Anissa? Ranti bertanya sambil menutup mulutnya. Sedangkan Mia malah pingsan saat mengetahui aku anak seorang Samsul Bahri serta istrinya Andre, Wahyu Setiawan. Maafkan kami ya Anissa, kami minta supaya kamu jangan membawa persoalan ini ke jalur hukum. Semua teman-temanku meminta maaf padaku setelah mereka mengetahui asal-usulku. Mereka kini menghargaiku karena ternyata aku ini adalah orang yang kaya raya. Mereka tidak lagi menghinaku, malah mereka semua menghargaiku. Kelihatan sekali kalau mereka itu tukang cari muka. Baiklah, untuk kali ini aku akan memaafkan kalian, serta tidak akan menggugat apapun. Tapi saya minta supaya kalian segera mengundurkan diri. Apabila kalian bekerja di perusahaan papaku ataupun perusahaan suamiku, baik itu di pusat ataupun perusahaan cabang, pintaku. Aku akan memaafkan mereka, tetapi dengan syarat aku tidak ingin perusahaan papa ataupun Mas Andre mempunyai karyawan yang tidak memiliki attitude seperti kalian semua. Bisa rusak reputasi perusahaan kami kalau karyawannya berperilaku seperti kalian yang arogan. Aku juga meminta kepada mereka untuk segera mengundurkan diri dari perusahaan, kalau tidak ingin aku tuntut. Sekarang jadi berbalik. Dulu mereka yang selalu membuliku, tapi kini mereka aku balas. Mereka harus rela keluar dari pekerjaan mereka. Biar mereka semua paham kalau setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Biar mereka semua juga bisa menghargai satu sama lain. Sehingga tidak akan memandang orang dari segi penampilan ataupun kekayaannya saja. Tapi kalau kami keluar dari perusahaan, kami nanti kerja di mana? Mereka bertanya akan nasibnya jika mereka harus keluar dari perusahaan tempat mereka bekerja. Makanya kalian itu jangan suka membuli orang sebelum berbuat. Kalian harus memikirkan sebab akibat dari suatu perbuatan. Aku memberi ceramah kepada mereka. Menurutku permintaan ini ringan daripada kalian aku tuntut ke jalur hukum dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Aku memberikan perbandingan antara hilangnya pekerjaan atau aku tuntut ke jalur hukum. Baiklah, kami memilih racing dari perusahaan daripada harus dipenjara. Pekerjaan masih bisa dicari, tetapi kalau sudah memiliki riwayat hukum, mencari pekerjaan pun akan sulit. Mereka akhirnya sadar diri setelah aku beri perbandingan. Nis, ayo kita pulang. Kamu nggak baik berada di sini bersama dengan orang-orang seperti mereka. Papa mengajak aku untuk segera pergi dari ballroom hotel yang dipakai acara lamaran Ratna tersebut. Maafkan, Mas ya, Nis. Mas telat datang, dikira Mas tidak akan terjadi hal seperti ini. Mas Andre meminta maaf kepadaku. Iya Mas, lagian semua ini terjadi juga bukan karena kesalahan Mas kok. Ini semua murni salah teman-temanku yang memang sangat suka membuliku dari dulu sampai sekarang. Aku memberikan maaf serta menjelaskan bahwa ini bukanlah salahnya Mas Andre. Setelah itu kami pergi dari ruangan tersebut untuk menuju parkiran. Namun, baru juga keluar pelayan yang tadi bertabrakan denganku menghampiri. Ia begitu ketakutan dan meminta maaf kepadaku, serta Papa dan Mas Andre. Kami pun memaafkannya, sebab semua itu bukan salah si pelayan, tapi semuanya salah temanku yang kurang ajar. Kami pun segera pulang, tetapi berbeda mobil. Aku bersama Mas Andre, sedangkan Papa dengan sopirnya. Pakaian serta hijabku yang penuh noda ditutupi oleh Mas Andre dengan jas yang tadi dia pakai. Nis, kita ke butik dulu ya. Mas akan memberikan baju dulu untuk kamu. Mas Andre mengajakku untuk mampir dulu ke butik. Mungkin Mas Andre merasa kasihan melihat penampilanku yang berantakan. Gak usah lah Mas, kita pulang saja. Percuma juga kalau hanya ganti baju doang. Sedangkan badanku masih kotor. Lebih baik kita pulang saja biar aku bisa langsung mandi. Aku menolak ajakan suami untuk mampir beli baju. Lebih baik pulang biar bisa langsung membersihkan diri.
Ya sudah, kalau begitu. Sekarang kita pulang saja ya. Mas Andre menyetujui pendapatku. Sesampainya di parkiran apartemen, Mas Andre langsung keluar. Ia membukakan pintu untukku, serta segera memencet tombol remote mobil untuk menguncinya. Pundakku dirangkulnya, kami pun segera pergi dari parkiran menuju lift. Setelah sampai di depan pintu apartemen, Mas Andre langsung membukanya. Di saat bersamaan, area yang menghuni apartemen sebelah pun keluar. Ia langsung menyapa kami, namun pandangannya selalu tertuju padaku. Aku merasa tidak nyaman dengan tatapannya dan takut jika Mas Andre akan salah paham. Aku pun segera pamit langsung masuk ke dalam. Mas, aku duluan masuk ya. Assalamualaikum, ucapku. Aku pun pamit kepada Mas Andre. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Mereka serempak menjawab ucapanku. Aku bergegas menuju kamar dan langsung pergi ke kamar mandi. Aku membuka seluruh pakaian kotor yang menempel di tubuhku dan segera menyalakan shower. Terasa sangat segar saat air menyentuh kulit. Selesai mandi, aku keluar kamar mandi hanya memakai handuk yang dililitkan di dada, serta handuk kecil melilit di kepala. Aku lupa membawa kimono karena tadi terburu-buru. Ingin segera membersihkan diri. Saat aku keluar, ternyata Mas Andre sudah berdiri di tempat ganti baju. Aku tadi lupa mengunci pintu karena terburu-buru. Mas, kamu ngapain di sini? Aku mau ganti baju dulu tahu, kataku. Aku pun segera mengambil handuk yang melilit di atas kepala untuk menutup pundakku yang terekspos. You are so beautiful hot, ucapnya. Udah nggak usah ditutup, ngapain ditutupi? Orang Mas udah melihatnya kok, ujar Mas Andre. Bukannya menjawab, ia malah berkata lain, membuat mukaku terasa panas karena menahan malu. Mas, kok kamu malah datang ke sini sih? Aku bertanya kepada Mas Andre, apa tujuannya datang ke tempat ganti? Mas, datang ke sini mau nyari kamu lah, masa nyari yang lain? Mas Andre berkata enteng dan ia malah mendekat kepadaku. Mas, ayo keluar, aku mau ganti baju, ngapain Mas malah mendekat? Tanyaku. Aku menyuruh Mas Andre pergi dan aku mundur selangkah demi selangkah, hingga akhirnya mentok ke dinding. Mas Andre bukannya pergi tapi malah terus mendekat dan tangannya mengunciku, membuat aku tidak bisa kemana-mana. Mau berontak pun susah, karena kalau berontak otomatis handuk bakal melorot. Mas, mau ngapain? Aku bertanya sambil tubuhku bergetar. Kamu kenapa sayang? Kamu gak perlu takut, aku ini kan suamimu, sudah halal untukmu. Kamu gak berdosa meladeniku, justru sebaliknya, kamu akan berdosa jika menolakku. Mas Andre mengingatkan akan kewajibanku sebagai seorang istri. Tapi Mas, kataku tercekat. Aku merasa tenggorokanku berat untuk melakukan protes atau tindakan Mas Andre sekarang.